wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita semua terkena dampak daripada banjir. Kenapa anak-anak ibu? Karena banjir itu kita hindarin. Apa saja sih yang menyebabkan banjir? Iya, banjir itu disebabkan curah hujan yang tinggi. Kemudian karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan, yang tidak menjaga alam, kemudian yang menebang pohon sembarangan, itu juga dapat menyebabkan banjir. Kemudian pembuatan drainase yang harusnya lebar itu menjadi kecil-kecil. Dan pasti yang terutama adalah marilah kita bersama-sama untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena apa anak-anak? Sampah yang tersumbat itulah yang menyebabkan air tidak dapat mengalir, maka terjadilah banjir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yaitu walau tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u la khaufan wa tama'a inna rahmatallaha qariban minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut yang tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, mari bersama-sama kita menjaga bumi kita agar terhindar dari banjir. Oke anak-anak ibu, perhatikanlah sekolah kita yang terkena dampak daripada banjir ini. Untuk mengatasi pembelajaran kita belajar secara daring. Kita akan belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di sekolah. Oke anak-anak ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, anak-anak ibu, persatuan dan kesatuan itu merupakan kunci hidup damai dalam keberagaman. Nah, kalau kita mau hidup damai dengan perbedaan, kita harus menerapkan pentingnya persatuan dan kesatuan, terutama kita seorang pelajar itu di sekolah. Nah, apa saja sih persatuan dan kesatuan yang harus kita terapkan di sekolah? Nah, yang pertama itu adalah membantu teman. Simpel ya sayang, itu membantu teman. Nah, dalam membantu teman itu sudah menerapkan persatuan loh. Karena apa? Teman yang dalam kesulitan itu kita bantu. Misalnya apa? Misalnya melakukan gerakan tari nih, atau senam nih, kawan kamu lupa. Nah, itu kita ingatkan, kemudian kita ajarin seperti ini gerakannya. Kemudian misalnya matematika nih, kamu tuh jago nih matematika. Jangan dikasih jawabannya, tetapi diajari cara mengerjakannya. Nah, itu adalah bentuk bantuan kepada teman. Nah, yang kedua itu bekerja sama. Nah, bekerja sama dalam apa? Bekerja sama dalam kegiatan di sekolah. Bukan mengerjakan PR ya, bukan kerjasama dalam mengerjakan ujian, bukan, tetapi tugas seperti misalnya piket. Nah, kalau piket ini kan harus dikerjakan sama-sama sama teman piketnya. Jadi saling bekerja sama itu akan meringankan pekerjaan kita. Nah, jadi
bagilah dengan adil pekerjaan itu, bekerja samanya. Satu menyapu, yang satu membuang sampah, yang satu mengepel. Kemudian sudah selesai, dirapikan bersama-sama mejanya. Sudah selesai buang sampah, kemudian baru dapat pulang bersama-sama. Itu namanya bekerja sama. Nah, yang ketiga itu ada menghormati pendapat. Nah, setiap ibu membuat kelas diskusi, pasti kalian akan berdebat tentang pendapat. Nah, boleh kita berdebat tentang pendapat, tetapi tidak dengan mencela atau tidak menghargai pendapat teman. Terima semua pendapat teman, boleh demonstrasikan pendapat kamu, tapi ingat satu, tidak boleh menghardik atau mengejek atau tidak menghargai pendapat orang lain. Terima pendapat temannya, kemudian diskusikan bersama. Seperti itu. Nah, berarti ada 3 yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, selain sikap yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah, ada juga sikap yang memecah persatuan dan kesatuan di sekolah. Apa itu? Yang pertama, mengejek teman. Nah, mengejek teman itu dapat memecahkan persatuan. Karena apa? Timbul permusuhan di antar siswa karena saling mengejek. Nah, itu dapat memecah persatuan dan kesatuan. Itu bukan sikap warga negara Indonesia yang baik. Sebagai anak yang terpelajar, sebagai siswa, kamu harus meningkatkan persatuan. Berarti kamu harus menghindari ejek-mengejek antar teman. Nah, yang kedua itu memilih-milih teman. Nah, kalian yang suka memilih-milih teman, itu adalah sikap yang dapat memecah persatuan. Karena apa? Akan terjadi kubu-kubu dan kemudian tidak akan pernah bersatu. Karena apa? Terjadi ketidakcocokan yang disebabkan memilih-milih teman. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang baik dan seorang siswa yang harus meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus berteman meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir itu adalah sikap sombong. Jadi, bagi siapapun di sekolah, anak-anak ibu yang sombong, yang memiliki sikap yang sombong, dapat memecah persatuan. Karena apa? Sombong adalah sikap yang merendahkan orang lain dan hanya menerima dirinya sendiri. Jadi itu sikap yang tidak baik, yang dapat merusak persatuan. Oke anak-anak ibu, itu adalah 3 sikap yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan 3 sikap yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak ibu, itu adalah materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semuanya dapat memahami. Kemudian silahkan kerjakan tugas di akhir video yang ibu berikan nanti. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ibu, setelah kalian menyelesaikan tugasnya, jangan lupa berdoa. Berdoa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma alamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin.